Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah di sore hari ini, di hari yang mulia dan di waktu yang mulia, kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melanjutkan belajar kita kembali. Naam, tafadhali. Semoga proses belajar kita hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga juga semua dari kita selalu dilindungi oleh Allah dimanapun berada, dan teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sakit ketika kita ditimpa ujian atau musibah sakit, semoga sakit itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Amin. Ini juga memang untuk cuacanya agak panas kalau di Jakarta, di tempat saya beberapa hari ini, apalagi hari ini. Entah itu karena sudah mulai perubahan cuaca atau bagaimana. Yang jelas kita semoga semuanya dilindungi dan kita memang juga harus menjaga kesehatan kita. Apalagi sebentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan keadaan yang betul-betul siap, sehingga bulan Ramadan tahun ini bisa maksimal. Baik. Qabla an nabda'a darsana, alhamdulillah sudah banyak yang hadirah. Qabla an nabda'a darsana, aqra' lakunna kashfal hudur man du'iya ismuha faltaqul hadirah. Baik. Sebelumnya tadi yang izin siapa tadi, Om? Ibu Agneta. Acah sakit. Aca Ibu Marido. Zuhro izin mustami'ah. Baik. Ini Ibu Zuhra apakah hadirah? Sudah hadirah? Wait. Mana? Not Sepertinya yet. Belum. Sepertinya belum, karena tadi izinnya kan tadi setelah izin mustami'ah tadi di akhir beliau bilang sepertinya nggak bisa gitu. Semoga Allah melindungi beliau. Mbak Anda, tapi kalau misalkan hadirah alhamdulillah. Kita tandai maridah dulu. Tadi Bu Sri juga ya, Bu Sri tadi kecapean masih. Banyak. Ibu Amalia. Hadirah Ustaz. Hadirah, barakallahu fiik. Siapa namanya? Siapa namanya, Om? Sudah Kenapa sehat, Om ya? Ustaz? Sudah sehat, Om. Siapa namanya? Naufal. 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 Mm-mm. Gimana, Om, keadaannya? Sudah sehat, Om? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm-mm. Sudah bisa beraktivitas, Om ya? Sudah. Malah udah langsung disambut sama UTS kan? Masya Allah. Mm-mm. Semoga diberikan kemudahan. Amin. Amin. Kemarin sakit apa, Om? Jadi dia kena diare, cuman sampai dehidrasi banget Ustadz. Jadi pas lagi saya bawa ke dokter, karena kan udah hari ketiga ya, sebelumnya sehari tuh bisa 8 sampai 10 kali buang air besar.
Jadi karena udah hari Jumat saya mikir, ya Allah ntar kalau misalnya Sabtu Minggu kan kadang dokter suka susah ya. Betul. Jadi saya bawa Pastinya. aja Jumat pagi, pas Nah, diperiksa lab, ternyata pas dicek elektrolitnya udah pada rendah semua, udah pokoknya tanda dehidrasi lah gitu. Jadi kata ustazah, kata dokternya lebih baik dirawat karena kalau misalnya mau dikejar pakai oralit atau minum cairan juga takutnya kan udah mulai enak sama muntah terus ya Ustadz ya. Jadi betul. nggak ini, jadi harus ditambah Pakai infus di gitu. Jadi ya udah Bismillah dirawat. Cuman ya yang bikin kita ya Allah kita deg-degan sama ini adalah karena ternyata sekarang kan ya kita mana tahu ya Ustadz ya, alhamdulillah selama ini dikasih sehat ya. Nah, alhamdulillah. Ternyata sekarang tuh kalau misalnya di rumah sakit, kita kan kalau mau dirawat di sana, kebetulan rumah sakitnya tidak menerima pasien COVID, jadi kita harus di PCR dulu si pasien, harus di swab antigen. Kalau dia positif, dia harus cari rumah sakit lain. Kalau dia negatif, baru bisa dirawat di sana. Subhanallah. Jadi saat itu ya terus terang Ananda sempat bilang gitu pas sudah sehat ya, pas sudah lumayan, bahwa dia tuh deg-degan banget saat itu, nggak kebayang katanya dia kalau dia positif berarti dia harus cari rumah sakit dan nggak boleh deket sama orang tua kayak gitu. Kebetulan kan diare tandanya COVID juga kan. Nah, tapi alhamdulillah enggak, Bu ya? Alhamdulillah negatif, saat itu negatif, dan yang nunggu juga orang tua harus di swab juga. Subhanallah. Jadi kalau mau masuk ruang tunggu, ruang rawat, ruang menunggu pasien, kita harus pakai kayak semacam surat sertifikat bebas ini, maksudnya udah negatif gitu loh. Semoga Allah melindungi kita semua ya. Amin, amin, Allahumma amin. Memang kalau diare kelihatannya simpel, tapi kalau misalkan terlalu lama kan memang sampai habis cairan, Om ya. Benar Ustadz, benar, dan ternyata kita juga nggak tahu ya, mungkin juga dari situ saya juga jadi baru tahu Ustadz, ternyata memang mungkin sehari-harinya kalium anak saya memang rendah gitu loh. Subhanallah. Jadi ketika dia kena diare, itu kan langsung dihajar kena elektrolitnya ya. Nah itu jadi naikinnya tuh usaha banget gitu loh, sampai butuh naik gitu loh. Dia pokoknya rendah banget deh, sampai dokter juga bilang, kok rendah banget gitu. Jadi ya sebenarnya sumber kalium itu ada di buah pisang, jadi kalau bisa rajinlah makan pisang. Nah, ya itu buah yang simpel dan mudah didapat, Om ya. Murah juga, Om. Benar. Tayyib. Alhamdulillah. Tapi keren ya, langsung ujian habis itu, Masya Allah. Iya, ya Allah, tapi ya dia bilang Bismillah Demi, daripada aku hutangnya makin banyak katanya. Keren-keren lah Masya Allah anak sekarang. Dulu enggak sepusing anak zaman sekarang, Mbak Eka ya. Dulu penyakitnya enak Ustadz, cuman kalau sakit tuh cuman makanya aja minum es gitu doang. Kalau dulu mah jadi nggak ribet. Tetap masuk sekolah. Nah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Kalau anak saya yang pertama itu dan yang kedua juga itu alergi susu. Jadi kalau minum susu langsung diare seperti itu. Sama mama aku. Tayyib, kita lanjutkan ya. Ini ya, nanti. Tayyib, Ibu Ayu Agustin hadirah. Ibu Ayu Agustin, apakah hadirah? Hadir. Ini yang menggunakan nama Laras ini siapa ya? Saya Ustadz. Siapa? Bu Yenti Ustadz. Oh, Bu Yenti. Saya ganti Ustadz, maaf. Nah, Tayyib. Saya kira kalau Bu Ayu memang sepertinya belum buka WA dari tadi siang. Gak masalah, semoga Allah memberikan kemudahan. Mbak Eka? Hadirah Ustadz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ibu Hanifah? Hadirah Ustadz. Fathallah alaik. Mbak Anda, Ibu Hervina? Ini belum ada kabar beberapa pekan. Mbak Anda, Bu Heti? Hadirah Ustadz. Hadirah, barakallahu fiik. Mbak Anda, Bu Yanti? Hadirah, ya? Hadirah Ustadz. Baik. Jamariyallah. Ibu Mutia, apakah ada kabar Bu Mutia? Nabila? Hadirah Ustadz. Hadirah.
Bu Mutia belum ada kabar Om ya? Bu Mutia dan Ibu Ayu dan Bu Belum Hervina. ya? Baik. Belum. ماذا درسنا طيب كيف حالكن كيف حالكن Jawabannya apa nih? Khairin, alhamdulillah. Nahnu alhamdulillah bikhair. Nahnu bi khair. Nahnu bi khairin, ada dua, bisa dua cara jawabnya. Khairin. Nahnu bi khairin Khairin. walhamdulillah, alhamdulillah di akhir. Nahnu bi khairin walhamdulillahi, atau alhamdulillahnya duluan. Alhamdulillahi Alhamdulillah bi nahnu bi khairin. khairin. Gitu ya. Coba saya tanya lagi. Kaifa halukunna? Nahnu bi khairin alhamdulillah. Ahsantunna. Madza darasna fi liqa'ina al-madi? Apa yang kita pelajari di pertemuan terakhir kita kemarin, Om? Kita kemarin belum selesai membahas Ayubab. Beberapa Ibu? 17. Baik. Sabak. As-sabi'a asyara. Biasa. As-sabi'a asyara. Kemarin kita masih di bab as-sabi'a asyara dan belum selesai. Saya tanya, ad-darsus sabi'a asyara, bab 17 kemarin itu membahas tentang apa? Dan khobar. Khobar. Tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar yang bagaimana? Kira kanan. Cuma. Jika bentuknya jamak. Ahsantunna, Masya Allah. Mubtada dan khobar. Al-mubtada wa khobaruhu idza kana jam'an. Jika bentuknya jamak. Bagaimana? Ketentuannya bagaimana Ibu-ibu kemarin? Bagaimana ketentuan mubtada dan khobar jika bentuknya jamak? Bagaimana kemarin? Mubtadanya jamak misalkan. Lalu Khobarnya mufrad muannas. kalau apakah Kalau selamanya harus selalu jamak. mufrad muannas? Kalau berakal, Mubtadanya tidak ghairu berakal, akil. ghairu akil. Mubtada, jika mubtadanya bentuknya jamak, maka kita lihat ini jamak aqil atau ghairu aqil. Ghairu akil. Kalau jamak ini ghairu aqil, maka bagaimana khobarnya? Mufrad muannas. Maka khobarnya bentuknya mufrad muannas. Tapi kalau mubtadanya jamak aqil, maka bagaimana? Jamak juga. Maka khobarnya bentuknya jamak juga. Ahsantunna, Masya Allah. Misal kemarin ad-darsu sahlun. Kalau kita rubah menjadi jamak, ad-durusu Sahlatun. ad-durusu sahlatun. Kenapa demikian? Kenapa? Karena ad-durusu ini jamak Ucapkan. Ghairu akil. jamak ghairu Akil. jamak ghairu aqil, maka khobarnya bentuknya mufrad muannas. Muannas. Karena sebelumnya sudah kita bahas juga bahwasanya jamak ghairu aqil itu selalu kita perlakukan persis seperti mufrad muannas, kan gitu, Meh? Iya atau iya? Iya. Jamak ghairu aqil kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Apanya saja? Semuanya, baik itu ism isyarahnya, mubtada khabarnya, na'at man'utnya, gitu ya. Semuanya. Domirnya juga demikian. Tapi kalau misalkan ini mubtada'nya aqil dan bentuknya jamak, maka bagaimana? Contohnya di sana at-talibu jadidun, kalau kita rubah menjadi jamak maka jadi Labu jududun. at-tullabu jududun. Kalau kita perhatikan at-tullabu itu jamak aqil, jamak yang berakal kan Ibu-ibu ya? Iya. Jamak berakal, maka khobarnya bentuknya tetap jamak, bukan jadidatun seperti kalau jamak ghairu aqil, tapi jududun. At-tullabu jududun, bentuknya tetap jamak. Itu yang kita bahas di pertemuan terakhir kemarin, yaitu bab 17. Di bab 17 hanya ini saja yang dibahas. Insya Allah nggak bingung Om ya, insya Allah jelas Om ya. Ada yang masih bingung tidak? Allah. Hal min soal. Oh, ini ada Bu Zuhroh. Sehat Bu Zuhroh, bagaimana keadaannya Om? Belum enakan tapi kayaknya pengen dengerin juga, Stan. Iya, nggak masalah Om. Fatahullah alaik. Asam lambung nih memang bolak-balik saya nih terakhir ini. Coba terkadang di ruqyah sendiri gitu Om. Iya, untuk asam lambung.
terkadang di ruqyah sendiri dibacakan Al-Fatihah atau surat-surat yang mungkin kita hafal, misalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, nggak masalah. Untuk asal ditiupkan ke bagian perut kita yang sakit itu. Oh iya, Ustaz. Dari Nah, pagi memang kurang enak badan. nah, ya saya sendiri dulu pernah sakit di lambung, entah itu asam lambung atau tidak, karena saya memang nggak pernah ke dokter. Yang jelas dulu itu sampai nggak bisa bangun, nggak bisa nggak bisa nggak Kalau bisa sedang bangun itu dari tempat tidur, sampai istri saya Kenapa bingung. tuh Ustaz? Apa Om? GERD iya. bukan? Apa Om? GERD gitu bukan, atau hanya mah gitu? Allah alam, sebelumnya itu nggak pernah seperti itu, tapi itu 3 hari ketika itu, 3 hari seperti itu. Di hari ketiga itu saya merenung, ini kenapa kok tiba-tiba seperti ini? Salah saya Makanan. apa? Enggak, Iya. kalau masalah makanan insya Allah nggak masalah. Nggak Karena masalah. dulu itu kan pengantin baru. Pengantin, pengantin baru itu insya Allah Dijamin makanan ya. terjamin. Dan kalau misalkan, dan tertib kan gitu. Kalau Iya. kalau satu nggak makan kan nggak makan semuanya kan gitu. Jadinya tertib makannya insya Allah. Kalau masalah nggak makanan nggak mungkin insya Allah. Dan kalau kata orang kan, ini agak cerita sedikit Om. Kalau kata orang itu kan kalau sakit mah atau sakit yang di lambung itu Enggak. katanya antara 2 kemungkinan kan Stres. itu Om ya. Ada 2 Stres. kemungkinan, apakah karena makanan atau pikiran kan itu Om ya. Pikiran. Kalau makanan nggak mungkin saya rasa gitu. Kalau pikiran ini saya emang mikir apa nih? Perasaan nggak mikir apa-apa gitu kan, nggak mau menjadikan beban apapun gitu. Terus saya introspeksi lagi, biasanya kalau orang mikir sampai sakit itu mikir dunia, nggak mungkin mikir akhirat kan ngomongnya. Iya, Mikir akhirat sampai sakit kan nggak mungkin namanya. betul. Biasanya mikirin dunia. Terus kalau mikirin dunia ini biasanya itu cenderung nggak bersyukur. Saya introspeksi saya diri sendiri seperti itu. Kalau misalkan mikirin dunia sampai sakit, itu biasanya cenderung karena tidak bersyukur. Syukur Lalu nikmat. saya introspeksi lagi, apa nih amat yang tidak saya syukuri? Betul-betul saya cari-cari, saya gali-gali, terus kemarin saya runut ke ini kemarin sebelum sakit itu gimana ceritanya. Akhirnya saya ketemu dan saya betul-betul sedih sekali. Nangis saya menyadari kesalahan saya itu. Dan saya berusaha bertobat dan kemudian saya ruqyah diri saya sendiri. Hari itu juga alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Nah, ya, Ustaz, nanti habis ini saya coba itu. Nah, Tapi saya kemarin asalnya diare dulu seminggu yang lalu, habis itu sebelum fit sampai sekarang lambungnya itu makan bunyi geruduk-geruduk itu masih terasa gitu, Ustaz. banyak minum dan mungkin juga makan pisang, pisang masya Allah. Kalau anak-anak saya di hari itu juga obatnya pisang gitu. Sebetulnya udah minum obat banyak, Ustaz. Anak saya yang kecil ini kebetulan dokter ya. Nah, Jadi obat udah banyak sebetulnya, cuma ya nah, gitu. Mungkin juga pikiran seperti Ustaz tadi betul. bilang. Jadi kadang memang fisik itu kaitannya dengan rohani juga Om. Karena ya misalkan ketika Rasulullah bersabda, asyaitonu yajri majrad dam. Setan itu bisa masuk ke dalam aliran darah. Itu nyata. Dan Oh, ketika syaitan masuk ke dalam aliran darah, itu sangat mudah untuk memanipulasi darah tersebut. Padahal darah itu kan sumber kesehatan manusia. iya. Kalau misalkan darah bermasalah itu mudah sekali untuk timbul penyakit. Dan di sana itu syaitan itu memanipulasi. Ketika syaitan memanipulasi lalu kemudian menimbulkan penyakit. Kalau sampai manusia ketika sakit itu misalkan nggak bersyukur, nggak sabar,
Lalu kemudian apalagi misalnya kalau sudah berobat kemana-mana, biasanya kalau sudah berobat kemana-mana terus kemudian nggak sembuh-sembuh, biasanya kan orang kan cenderung putus asa, lalu nggak bersyukur, menyalahkan takdir kan gitu, Meh. Iya. Dan jangan sampai na'udzubillah kalau misalkan kita meninggal dalam keadaan seperti itu. Kalau misalkan na'udzubillah seperti itu betul-betul sukses misinya syaitan. Tujuannya kan memang seperti itu kan, Om ya. Rugi di Iya. dunia dan rugi di akhirat. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Amin. Kita kembali ke laptop. Tayyip. Ini nggak ada pertanyaan nih, Bu, tentang jamak ghairul aqil. Oh iya, kemarin itu Bu Ayu itu pekan lalu itu juga suaminya sakit, suaminya yang sakit. Katanya di akhir pelajaran pekan lalu itu tiba-tiba suami beliau sakit. Semoga Allah juga segera memberikan kesembuhan. Amin. Beliau cerita katanya padahal biasanya suami beliau ini orang yang paling tahan banget nahan sakit, kata beliau. Tapi di daerah perut beliau kemarin sakit sekali, nggak tertahan, kata beliau, lalu langsung dilarikan ke rumah sakit. Oh, lagi belajar, Ustaz? Naam, pekan lalu itu di akhir pelajaran, Mas. Jadi kan beliau izin keluar duluan pekan lalu. Oh iya, Gimana beliau sekarang, izin Ustaz? ya keluar ya. Sepertinya banyak keluar masalah perut ya Ustaz akhir-akhir ini ya. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Gimana, udah sehat, Ustaz? Kurang tahu, Om ya. Saya tanya tadi Oh, kabar iya. suaminya belum balas. Belum Iya, balas. iya, Bu iya. Ayu. Mudah-mudahan bisa cepat sehat. Amin. Amin, Allahumma amin. Iya, Nastamir. Kemarin kita sudah membaca beberapa contoh di sini dan sudah kita baca semuanya sebenarnya, Weh. Ya atau iya? Iya. Betul, kita sudah baca semuanya ini. Insya Allah ini juga nggak ada pertanyaan, Om ya, nggak ada yang dibingungkan, Om ya. Dari maknanya, susunan kalimatnya, harokatnya, Insya Allah nggak kendala, Om ya. Dan kemarin kita juga sempat sudah kita baca tamrinul awal, tapi belum selesai. Iya atau iya? Iya. Tamrinul awal kita kemarin baca sampai nomor 5. Kita baca sampai nomor 5. Bagaimana, Om? Bagaimana? Bukan tamrin 2 ya kemarin ya, bukan ya, yang belum selesai. Tamrin ini kemarin terakhir yang menjawab itu kalau nggak salah, kalau nggak Bu Heti, Bu Yanti kalau nggak salah. Kemarin siapa yang terakhir, Om? Ainal kilabu. Oh, bukan yang Zalika ini ya, Ustaz ya? Bukan ya? Saya lihat kemarin ininya. YouTube-nya. Apa saya yang salah kayaknya sih kali. Iya, kayaknya udah Lagi 2, Ustaz. Masa, Om? Nomor di 6 ya. Ya, kalau nggak salah yang Zalikal Jabalu Ba'idu. Yakin, Om? Di video di YouTube-nya sih kalau nggak salah tadi saya dengar kan, kemarin saya mendengarkan saja kan. Terus saya ulang kayaknya baru sampai. Tapi nggak tahu yang lain gimana ya. Saya juga takut salah. Enggak, kayaknya Yakin, Om ya? ini kan yang halaman 74 kan? Nah, berarti saya yang salah itu. Kalau saya tadi pikir 75. Betul, Ustaz, berarti. Kalau menurut saya terakhir itu yang latihan halaman 74 nomor 5. Nah, betul. Berarti saya yang salah itu. Bener nggak ya? Berarti ini kan, Om ya? Berarti latihan 1 kan, Om ya? Masih, Om ya? Iya, betul. Iya, Insya Allah saya nggak salah. Nggak ada bekas pensilnya. Insya Allah saya nggak salah. Karena saya tadi juga melihat rekaman saya. Saya yang salah dengar, jangan-jangan. Ayo. Tapi saya khawatir juga kalau misalkan saya yang salah tadi. Kemarin kita jawab ini sampai nomor 5. Sampai nomor 5. Lalu yang belum kita jawab itu nomor 6 sampai nomor 10. Begitu kan, Om ya? Oh, iya. Yang ini ya, benar-benar. Aina. Kita coba jawab, Om ya. Ini kemarin cara menjawabnya, kalau misalkan ada kaitannya dengan bacaan sebelumnya, di halaman sebelumnya, maka kita jawab seperti apa yang ada di halaman sebelumnya. Tapi kalau misalkan nggak ada kaitannya di sana, maka kita karang jawabannya. Begitu, Om ya? Begitu kan, Om ya? Kita mulai dari Ibu Amalia.
تفضلي. السؤال السادس أين الحمر؟ Hmm, Humuru apa ya? الحمر ما معنى الحمر ibu-ibu? Himar. Oh iya, himar. himar, jamak dari himar. Aina humuru. Naam. Aina humuru di mana? Dikarang saja nggak apa-apa, karena kalau di bacaan di halaman Iya, nggak sebelumnya, nyambung ya, beda ya. di bacaan halaman sebelumnya itu kaitannya dengan milik siapa kan itu ya? Al-humuru Falah. lil fallahi. Maka di sini kalau di sini kan pertanyaannya tentang tempat, maka kita karang saja. Misalkan kira-kira di mana ya? Misalkan di Al-humuru. ibu-ibu sudah menghafal kosakata misalkan kayak ladang, sawah itu sudah belum? Belum, Ustaz. Al-humuru fil haklun. Salah ya? Al-humuru fil haqli. Ahsanti. Fil hakli ya nih. Al-haqlu itu sudah kita temukan Udah sebelumnya. di bab 13. Bab 13 semua ya? Tayyib, ahsanti. Al-haqlu, ma ma'na al-haqlu? Ladang. Ahsanti. Aina Al-humuru fil hakli. Al-humuru fil haqli, ahsanti. Atau hiya fil haqli, gitu ya? Oh iya. Ahsanti. Hiya fil haqli. Tayyib, ahsanti, fatahallah alaik. Masya Allah. Jadi ini sambil murajaah kosakata yang pernah kita hafal. Ba'adah, Mbak Eka, tafadhali. As-su'alu sabi' aina kutubuki ya Maryamu? Kutubi fil fasli. Kutubi fil fasli, ahsanti. Ini kalau pulang sekolah ditinggal di sana biar besoknya nggak bawa lagi. Aku mau tanya tadi, hiya fil hakli atau hakolati ya? Eka lupa deh. Haklatun ya harusnya. Apa gimana? Al-haqlu, betul, al-haqlu. Al-haqlu atau al-hadiqatu. Mungkin Mbak Eka agak di sini ada agak campur antara al-hadiqah dan al-haqlu. Kalau al-hadiqatu ada taknya. Kalau kamar butuh ya, kalau haklun ya. Betul, al-haqlu betul, tidak ada taknya. Sedangkan al-hadiqatu ada. Kalau al-hadiqatu maknanya hampir sama. Al-hadiqah maknanya apa Ibu? Kebun halaman. Al-hadiqah itu kebun, bisa dimaknai kebun. Betul. Al-hadiqah. Sedangkan al-haqlu itu ladang. Oh, kirain al-haqlu itu ladang laki-laki, kalau yang ceweknya pakai tamar butuh enggak ya? Ladang ada yang cowok, ada yang cewek. Oh, jamaknya hukulun. Al-haqlu huqulun, ahsanti. Huqulun itu jamak dari haqlun. Haqlun huqulun. Ahsanti. Jadi ini fil haqli ya. Tayyib. Kalau di sini tadi aina kutubuki ya Maryamu? Kutubi fil fasli atau hiya fil fasli. Gitu. Mbak Eka ya? Ahsanti. Iya. Fatahullah alaik. Ba'dah Ibu Hanifah, tafadhali. As-su'alu tsamin aina dafatirut tullabi? Aina dafatiru ya? Dafatir ini bentuk mufrad atau jamak? Jamak. Jamak Ustaz. Jamak dari mufradnya apa? Daftar. Daftar. Kutubuna. Kutubi. Nggak ada ya. Kalau nggak ada dikarang saja. Iya. Aina dafatiru tullabi. Nah. Iya. Di mana? Iya fil maktabati. Ahsanti. Hiya fil maktabati, nggak masalah. Hiya fil maktabati. Tapi kok saya dari 3 pertanyaan yang sudah ada ini semuanya kaitannya istifhamnya aina. Semuanya istifhamnya aina, menanyakan tempat. Kecenderungannya ibu-ibu semuanya menjawabnya dengan fi. Padahal kalau aina itu tidak harus fi kan Om ya? Oh iya, bisa. Bisa saja ala. Ala. Tahta atau yang lain kan gitu Om ya?
Sama. Ya, Ustaz. Betul. Misal tadi, aina dafatirut tullabi? Tadi Iya. jawabannya hiya fil maktabati. Boleh, nggak masalah. Betul. Atau misalkan hiya ala maktabil mudarrisi. Kan boleh? Ya atau iya? Iya, Ustaz. Hiya ala maktabil mudarrisi. Jadi kalau pertanyaannya aina itu nggak pasti jawabannya harus fi, itu nggak. Jadi boleh pakai istifham apa? Pakai huruf jar yang lain. Gitu, Ummahat ya? Iya. Tapi aku Baik, cari Ustaz. anak. Cari kawan. Baik, ba'da Fatahullah alaik. Setelah Ibu Hanifah, Bu Heti, tafadhali السؤال التاسع أين الفنادق الصغيرة؟ تفضلي. Aina fanadikus saghiratu karena al fanadikus saghiratu in riyadi في in الرياض. Nggak masalah. riyadi. Nggak masalah. الفنادق الصغيرة في الرياض. Atau disingkat langsung pakai dhamir hiya. Hiya fi Riyadh. Nggak masalah. Tapi sebenarnya Riyadh ini kota besar. Masa Oh, hotel-hotelnya kecil itu. Tadi belum pernah ke sana, Ustaz. Kota besar kok. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Anggap aja seperti itu. Hiya fi Riyadh. Gitu ya. Nanti Fatahullah alaik. Semoga kita bisa main ke sana kapan-kapan. Min. Amin. Tayyib, nastamir as-su'alul 'ashir. As-su'alul 'ashir, Bu Zuhrah mau mustami'ah dulu ya. Kita lanjut ke Bu Yanti. Berarti as-su'alul 'ashir, liman hadhil aqlamul jadidatu? Pakai dhamir saja nggak masalah. Liman hadhil aqlam. Hiya artinya liman hadihi aqlamul jadidatu. Oh, liman hadhi aqlamul jadidatu. Siapakah? Iya, buat siapa gitu ya? Iya. Milik siapa? Hiya li Muhammadin. Hiya li Muhammadin. Ahsanti. Hiya li Muhammadin. Labas. Betul. Atau misalkan yang lain juga nggak masalah. Hiya li tullabi. Itulah ya. Yang penting ditunjukkan saja itu punya siapa, disebutkan saja Iya. kan gitu. Mau punya siapa saja, jawabannya insya Allah nggak masalah. Gitu ya? Iya. Ahsantunna, fatahallah alaikunna. Hal min soal, ada pertanyaan dari at-tamrinul awal ini. Tidak ada ya, insya Allah mudah ya. Hanya saja di sini mungkin kita agak Mikir gitu ya. murojaah kosakata yang pas apa gitu ya. Iya, betul. Gitu ya. Tayyib. Nastamir ila Ustaz. Naam, tafadhali. Emang sih kalau setelah fi itu nggak ada hubungannya Ustaz ya, kayak tadi kan apa namanya haklun sama hukulun. Nah itu kalau kayak gitu penggunaannya gimana Ustaz? Maksudnya apakah setelah fi ini harus ada ketentuan mufrad atau jamak gitu? Maksudnya Mbak Hanifah? Satu itu, terus juga saja jadi mikirin kalau penggunaan hukulun itu ketika gimana tuh Ustaz? Ya kalau misalkan haklunnya banyak jadi hukulun. Tapi kan dia juga itu ya Ustaz. Tapi kan kalau gitu dia juga di sifatim seperti mufrad mu'annas. Ya mufrad mu'annas. Betul sekali. Karena jamak ghairu aqil seperti mufrad mu'annas. Hukulun, jadi nanti semuanya ism isyarahnya, khabarnya, lalu na'at man'utnya, lalu apalagi dhamirnya itu seperti mufrad mu'annas. Nah, kalau bentuknya jamak hukulun, kalau haqulun itu satu saja, tetap itu mudzakkar. Haqulun mudzakkar. Iya, baik Ustaz, baik. Kalau tadi pilihannya misalkan bebas saja, kalau tadi misalkan nomor 6 itu pertanyaannya ainal humuru hiya fil haqli, boleh saja. Kalau misalkan kita membayangkan ladangnya memang luas, di sana ada beberapa himar kan nggak masalah. Atau misalkan kalau dijawab hiya fil huquli, ya boleh juga, nggak ada ketentuan di sini. Baik Ustaz, baik. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? Laisa hunaka soal, nastamir. At-tamrinu tsani, mal amr, apa perintahnya di sana Ibu-ibu? Hawil. Hawil kemarin maknanya apa?
Hawil. Ma makna hawil? Oh, Rubahlah. merubah. Ini mungkin kita untuk perintah-perintah seperti ini terkadang kita juga harus mengingat-ingat ini maksudnya apa, artinya apa gitu supaya nanti tidak bingung ini perintahnya suruh ngapain. Nah, ini hawil itu rubahlah. Mungkin bisa ditandai di bawahnya bukunya ibu-ibu. Hawil itu maknanya rubahlah. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Berarti apa? Maksudnya di sini hawilil Rubah mubtada'a. Rubahlah setiap mubtada kerja ke fi bentuk kullin di dalam kalimat setiap jumlah. jumlah Jumlah itu apa? Susunan kalimat. Al-jumal itu jamak dari jumlah. Al-atiyah berikut ini ila jam'in menjadi bentuk jamak. Jadi mubtada'nya kita diminta untuk merubah bentuk mubtada itu menjadi bentuk jamak gitu ya. Contoh di sana misal al-babu maftuhun. Kalau kita rubah menjadi jamak, al-babu jadi al-abwab al-abwabu. Ketika kita rubah mubtada'nya menjadi jamak, otomatis khobarnya juga ikut juga. Ya atau iya, ikut berubah juga maksud saya. Pasti ada perubahan. Kalau al-babu maftuhun, al-abwabu maftuhatun. Kenapa kok maftuhatun? mufrad muannas Karena mubtada'nya itu Ghairu ghairu aqil. aqil. Ahsanti. Gitu ya. Maka bentuk khobarnya seperti mufrad muannats. Begitu ya, insyaallah nggak bingung ya di sini. Jadi dirubah mubtada'nya lalu disesuaikan khobarnya. Begitu ya? Halo? Ya Ustaz. Tayyib. Coba kita kembali jawab satu persatu. Tadi terakhir Bu Yanti ya? Tayyib. Ya, Ustaz. Nabila, tafadhali Nabila. Soalul awal. Suaranya yang jelas Nabila. Hadza qalamun jadidun. Kalau misalkan dirubah menjadi jamak, jadi bagaimana Nabila kira-kira? Hadhihi Aqlamun jududun. agak jelas lagi Nabila. Hadhihi aqlamun jududun. Aqlamun jududun, yakin. Jududun atau jududun? Jadi datun. Wah, ini banyak fisikan ini. Tadi saya tanya kalau gitu. Tadi sudah dikasih tahu Nabila sama yang lain. Tadi siapa aja kasih tahu. Hadhihi aqlamun jadidatun, kan gitu yang betul Nabila ya. Hadhihi aqlamun jadidatun. Hadhihi itu isyarahnya jadi hadhihi karena aqlamun itu yang ditunjuk itu ghairu aqil, jamak ghairu aqil. Hadhihi aqlamun jadidatun. Jadidatun. Kenapa kok jadidatun bukan jududun padahal aqlamun itu jamak? Kenapa Nabila? Karena tidak berakal. Ahsanti. Karena jamak itu ghairu aqil, maka khobarnya bentuknya mufrad muannats. Gitu Nabila ya. Itu diingat-ingat, hati-hati. Kalau jamak ghairu aqil maka khobarnya bentuknya seperti mufrad muannats. Tayyib. Nastamir ila Ibu Amalia. Kembali ke Bu Amalia lagi. An-najmu jamilatun. Kalau kita rubah menjadi jamak, bagaimana Bu Amalia? An-najmu jamilun. An-najmu jamilun. Jadi kalau jamaknya an-nujumu jamilatun. Ahsanti. Fatahullah alaik. An-nujumu jamilatun. Jangan ragu. Langsung saja an-najmu itu jamaknya apa? Lalu khobarnya ini berarti bentuknya mufrad muannats karena an-nujumu itu jamak ghairu aqil. Kan gitu ya? Ya. Insyaallah nggak bingung ya? Insyaallah. Nanti insyaallah ketemu lagi di soal berikutnya. Kita lanjut ke Mbak Eka dulu. As-su'alu tsalits, dzalika kitabun qadimun. Kalau dirubah menjadi jamak jadi bagaimana Mbak Eka? Tilka kutubun qadimatun. Ahsanti. Tilka kutubun qadimatun.
tilka kutubun qadimatun. Ahsanti. Insyaallah Mbak Ika nggak ada kendala ini. Ba'dah Ibu Hanifah, as-su'alur rabi', dzalikal ini ada kurang huruf ini, Om. Bait aslinya, Om ya. Bait kan itu, Om? Iya. Ya, baik. Baik. Baik tuh. Kelihatan jadinya jawabannya tadi, Om. Ibu Hanifah, tafadhali. Ya, Ustaz. Dzalikal baitu jamilun. Tilkal buyutu jamilatun. Ahsanti, tilkal buyutu jamilatun. Jadi kalau kita merubah suatu kata, misalkan menjadi dari mufrad menjadi jamak atau sebaliknya dari jamak menjadi mufrad, itu kalau misalkan ada alnya itu tetap jangan dihilangkan. Kalau misalkan sebelumnya ada alnya, mufradnya di sini, mufradnya ada alnya kan, Om ya? Ibu-ibu, di sini al-bait ada alnya, maka bentuk jamaknya jangan dihilangkan alnya, tetap ada alnya. Al-buyutu. Gitu, Om ya? Al-buyutu. Kalau itu samsiah langsung masuk ya, Ustaz. Bagaimana? Kalau yang samsiah langsung masuk ke huruf. Betul, kalau syamsiah langsung masuk. Demikian juga kalau misalkan sebaliknya, kita diminta untuk merubah bentuk jamak menjadi bentuk mufrad misalnya. Bentuk jamaknya ada alnya, maka mufradnya jangan dihilangkan alnya. Atau misalkan di bab 18, insya Allah kita dikenalkan dengan bentuk musanna atau bentuk double, bentuk dua yang menunjukkan jumlah dua. Nanti di sana, kalau kita misalnya kata sebelumnya ini mufradnya ada alnya, maka musananya juga tetap harus ada alnya, jangan dihilangkan alnya, gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, jangan ditambahkan. Kalau nggak ada alnya, tetap nggak ada alnya, gitu ya. Bisa ditangkap tidak maksud saya? Halo? Insyaallah, Ustaz. Ini agak menakutkan kalau nggak ada suara. Ini tadi jawabannya tilkal buyutu jamilatun. Ahsanti. Tilkal buyutu jamilatun. Fatahallahu alaik. Ba'andah Bu Heti, as-su'alul khamis, hadha ad-darsu sahlun. Hadhihi durusu sahlatun. Ahsanti, Masya Allah. Hadha ad-darsu sahlun. Betul kan, ya? Mudah kan, ya? Jamaknya hadhihi ad-durusu sahlatun. Sahlah, ya? Mudah kan, ya? Belajar bahasa Arab. Insyaallah. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Ahsantun. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Amin. Ba'da barusan Bu Heti, ya? Iya. Bu Yanti sekarang, Bu Yanti. As-su'alu sadis, dzalikal jabalu ba'idun. Dzalikal jabalu ba'idun. Tilkal jibalu ba'idatun. Ahsanti, Masya Allah. Tilkal jibalu ba'idatun. Ini sekalian kita murajaah bentuk jamak ini. Tilkal jibalu ba'idatun. Fatahallahu alaik. Ba'da kembali ke Nabila. Tafadhali Nabila. Halo? Hadzal maktabu maksurun. Kalau di rumah menjadi jamak, jadi hadhihi. Coba diulangi sekali lagi, lebih jelas lagi, Nabila. Hadhihi makatibu maksuratun. Ahsanti. Tapi di sana al-makatib tetap ada alnya, Nabila ya. Hadhil makatibu maksuratun. Hadhil makatibu maksuratun. Seperti itu jawabannya. Ahsantun. Ba'da kembali ke Bu Amalia. Tafadhali Bu Amalia. As-su'alu tsamin, hadza masjidun jamilun. Hadza masjidun jamilun. Jamaknya. Hadhihi masjidun jamilatun. Masajidu. Masjid itu bentuk jamaknya. Masajidu. Hadhihi masajidu jamilatun. Ini banyak bisikan-bisikan. Terima kasih.
Yang penting bisikan dari sumber yang jelas, Om. Insya Allah sebelum diucapkan didengar dulu. Taib. Taib. Fatahullah alaikuna, enggak masalah. Ini masih boleh saling membantu ini, Om. Hadhihi masajidu jamilatun. Masajidu ini bentuk jamak ini tidak boleh tanwin, Om, ya. Iya. Masajidu. Tidak boleh masajidun. Seperti makatibu itu tidak boleh tanwin juga. Hadhihi masajidu jamilatun. Fatahullah alaik. Ahsanti. Ba'dah Mbak Eka. Soal tasi' hadhihi sa'atun rakhisatun. Kalau dirubah menjadi jamak, jadi Afwan Ustadz, nomor berapa? nomor 9. Nomor Ini 9. Mbak Eka ini habis mikirin siapa ini Mbak Eka? Bingung sahlatun kalau susah apa ya, dari tadi bingung Eka jadinya. Kepikiran di situ. Sa'bun atau sa'batun. Sa'atu nomor 9 kan? Hadhihi sa'atun rakhisatun. Kalau dirubah jadi jamak. Rakhisatun itu murah, berarti hadihi sa'atun rakhisatun. Ahsanti, yang dirubah hanya sa'ahnya saja. Yang lain tetap karena memang sebelumnya memang mufrad muannats. Jadi jawabannya hadhihi sa'atun rakhisatun. Begitu Mbak Eka ya, insyaallah nggak bingung ya. Baik. Nastamir Bu Hanifah. As-su'alul 'ashir, tilka at-ta'iratu kabiratun. Tilkat ta'iratun. Salah tuh kan. Tilkat ta'iratu kabiratun. Ahsanti, itu jawabannya. Tilka at-ta'iratu kabiratun. Hanya ta'iratnya saja yang berubah karena sebelumnya memang bentuknya sudah muannas. Tilka at-ta'iratu kabiratun. Ahsant. Fatahullah alaik. Ba'dah Bu Hati. Al-hadi ashar. Soal ke-11. Hadza talibun jadidun. Jadi talibun jadidun. Hadhihi tullabu jududun. pelan-pelan, salah. pelan-pelan. Hadza tullabun jududun. Lagi pelan-pelan. Kalau tulab itu berakal atau Aulai. aqil atau ghairu aqil? Ya Allah lupa. Haula. Ya, haulai tullabu jududun. Ahsanti, Masya Allah. Haulai, pakainya haulai ya. Karena ini aqil, pakai jamaknya haulai. Ya, bentuk jamaknya hadza dan hadhihi itu haulai, gitu ya. Haulai tullabun jududun. Ahsanti. Fatahallah alaik. Sebenarnya yang tullabun jududunnya sudah tidak bingung tadi. Hanya mungkin terlupa hadza tadi. Gitu ya. Nggak masalah. Nanti setelah ini ingat insya Allah. Kita lanjutkan terlebih dahulu Bu Yanti. Ini gilirannya Bu Yanti. Ini juga kaitannya hampir sama. Dzalika rajulu alimun kabirun. Kalau dirubah menjadi jamak jadi bagaimana Bu Yanti? Ulaika rijalu tujaru kibarun. Sekali lagi Om. Ulaika ya? Betul, Ulaika rijalu tujaru kibarun. Salah ya? Sepertinya ada perbedaan cetakan antara ini dan di bukunya Bu. Saya zalika rajulu ya di buku. Setelah ar-rajulu, setelah kata ar-rajulu itu apa Om? Tajirun. Betul kan? Berbeda dengan di nuskah kita. Oh, beda ya. Iya. Betul sekali. Kalau misalkan tajirun jamaknya tujarun, betul. Tujarun, makanya kok berbeda kan tadi. Ulaika rijalu tujarun kabirun, betul. Tapi kalau di sini alimun, kalau alimun bagaimana Om kira-kira? Alimun ulamawi ya. Betul sekali. Jadi ulaika rijalun ulama'u kibarun. Ahsanti. Jadi ulaika rijalu tetap ada alnya. Ar-rijalu tidak tanwin karena ada al. Ulaika rijalu
Ulama'u, tidak tanwin juga. Ulama'u kibarun. Afan, ulama'un. Ulama'u? Oh, ulama'un ya? Ulama'un, afan saya yang salah tadi. Ulama'un, saya yang salah. Ulama'un kibarun. Gitu Om ya? Iya, iya Ustaz. Sekarang terakhir kembali ke Nabila, tafadhali Nabila. Ada yang terlewat ini sepertinya barusan. Enggak Om ya? Musik Zuhrah aja. Nabila, agak yang jelas suaranya. Hadan nahru kabirun, kalau dirubah menjadi jamak jadi nahrun, itu jamaknya apa Nabila? Anharu. Anhar. Hadhihi anharu kabiratun. Ahsanti. Hadhil, tetap ada alnya, jangan dihilangkan. Hadhil anharu kabiratun. Hadhil anharu kabiratun. Baik, begitu Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan fi hadhihi shafhah di halaman ini? Ustadz, Naam. tadi tuh yang masjidun kan masajidu. Naam, masajidu. Iya nggak boleh tanwin ya? Tidak boleh tanwin. Insya Allah nanti beberapa bab ke depan akan kita pelajari itu. Pokoknya saudaranya dafatiru gitu-gitu ya? Yang penting jamak kalau polanya seperti itu tidak boleh tanwin. Dafatiru, masajidu, makatibu, maqa'idu. Kalau ulama'u tetap ya Ustaz, ulama'u ya. Dar. Yang waktu di Yang bab tadi. 13, di bab 13 ulama'u Ustaz. Oh, ulama'u ya. deh. Ustaz. Ulama'u. Nggak pakai un. Ulama'u, yang betul ulama'u. Iya. Saya tadi ragu, ulama'u. Iya. Tayyib, ulama'u. Oke. Ulama'u Kalau ya. yang itu kan saatun. Naam. Saat boleh apa jam itu boleh pakai tanwin nggak? Tetap tanwin, tetap tanwin. Oh, Kalau tetap jamak muannats salim tetap tanwin, nggak masalah. Atun, atit. Yang nggak boleh tuh yang jamak taksir gitu, bukan Ustaz? Tidak semua jamak taksir juga. Enggak, bukan Nanti, ya? Oh. nanti ada yang disebut sighah muntahal jumu'. Ada beberapa pola jamak yang menunjukkan jamak banyak banget gitu kan. Itu ada punya pola jamak itu. Iya, Ada iya. mafa'ilu, mafa'ilu. Gantung wazannya ya. Ada beberapa pola. Ada sekitar 6 kalau tidak salah. Iya. 6 pola. Pola jamak sighah muntahal jumu' itu tidak boleh tanwin. Nanti insya Allah pada saatnya, beberapa bab ke depan insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Tayyib. Ustaz, Ada pertanyaan lagi? Silahkan. satu lagi atau irotu itu atau irotun nggak apa? Bagaimana Om? Yang atau irotu. Terus jamaknya itu gimana ya? Atau irotu lebih ada panjangnya ya di situ ya? Betul, tinggal kan ini dirubah menjadi jamak muannats salim kan Om ya? Oh iya. Dirubah menjadi jamak muannats salim. Jadi kan jadi ada tambahannya alif, dan taknya menjadi tak yang maftuhah, yang terbuka. Oke. Ya, baik Ustaz. Tayyib. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Hamin soal, silahkan Kak Mas. Lama-lama pelajaran tambah sahlun ya, Masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, kalau dia berbentuknya mu'annas, Kalau dia mufrad mu'annas, dia siapa ini Om? kalau ya kalau kata sebuah kata itu mufrad mu'annas kayak tadi atau irotun gitu ya Ustaz. Itu dia udah pasti kita jadi udah pasti dia bentuknya ke jamak mu'annas ya Ustaz. Dia nggak akan ada jamak taksirnya ya. Kan kalau ism mu'annas itu sebagian ada juga yang bentuknya bentuk jamaknya, jamak taksir. Kan ada beberapa gitu Om ya. Di bab 13 kemarin kalau tidak salah. Iya atau iya? Iya. Iya. Madrasatun misalkan. Madrasatun itu bentuk jamaknya apa Ibu?
Madarisu. 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 Madaris. Ada Tetap beberapa ada kemarin juga di bab yang 13 kalau lain. tidak salah. Jadi ada beberapa ism muannas. Jadi tetap, jadi bentuk jamak itu ada dua macam. Ada jamak salim, ada jamak taksir. Itu berlaku untuk mudzakkar maupun muannas. Jadi kalau Oh misalkan iya. jamak, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Ada juga jamak taksir. Jamak taksir berlaku untuk keduanya juga, baik mudzakkar maupun muannas. Gitu, Meh? Ayo. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Hal min soal? Satu lagi Ustadz, itu Nah. saya tadi agak nulis anharu itu. Nah. Saya pakai setelah huruf lam saya tarik mangkok lagi gitu Ustadz. Berarti itu salah ya Ustadz? Tarik mangkok? Maksudnya kan kalau di sini dia berbentuknya kayak alif lam ya, yang terakhir nomor 13 Ustadz. Hazihil anharu. Jadinya si hamzanya itu ada di atas alif. Naam. Kalau saya tadi seperti saya ketika ditulis ulaika itu. Jadi si alif si hamzanya ada di atas mangkok gitu Ustadz. Oh, ada di badan iya, ada di badan iya. Oh, di atas ya. Di atas mangkok. Enggak, ini tetap seperti ini kalau al-anhar. Jadi kaidah penulisan hamzah itu seperti ini. Kalau dia di awal kata harokatnya fathah atau di tengah kata bahkan harokatnya fathah, itu berarti di atas alif. Gitu, Om ya. Di tengah, di awal kata atau di awal kata atau di tengah kata harokatnya fathah, itu berarti di atas alif. Kalau di awal kata harokatnya kasroh, itu di bawah alif. Di awal kata harokatnya kasroh, itu di bawah alif. Tapi kalau di tengah kata harokatnya kasroh, itu di atas ya. To'iroh. Kita lihat di sini to'iroh, kata to'iroh. Kenapa kok di sini di atas ya? Karena harokatnya kasroh. To'iroh. Ulaika juga demikian. Ulaika, kenapa kok ditulisnya di atas ya hamzahnya? Karena harokatnya kasroh. Jadi itu kaitannya dengan bunyinya, dengan harokatnya. Kalau berarti pinjam badan wawu ya Ustaz? Betul sekali. Kalau di tengah kata harokatnya dhammah, maka di atas waw. Kalau di awal, di tengah kata, di atas alif ya. Kalau di tengah kata bisa. Jadi kalau di tengah kata harokatnya fathah di atas alif. Kalau di tengah kata harokatnya kasroh di atasnya. Di tengah kata harokatnya dhammah di atas waw gitu. Gitu ya Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz. Tapi kalau di awal kata itu hanya ada dua kemungkinan, di atas alif atau di bawah alif. Itu kalau di awal kata. Itu hanya dua kemungkinan itu saja, di atas alif atau di bawah alif. Di atas alif jika harokatnya fathah atau dhammah. Di bawah alif jika harokatnya kasroh. Itu kalau di awal kata. Baik Ustaz. Besok jangan di mangkok lagi ya Bu. Mbak Malang aja Mbak Eka ya, di mangkok ya. Jadi atasnya bukan hamzah kalau pakai mangkok. Yang di mangkokin Mbak Malang. Baik. Ada pertanyaan lagi? Yang masalah memang kita untuk cara menulis itu memang nanti perlu latihan memang. Sebenarnya sih ada kalau di pesantren biasanya itu ada pelajaran tersendiri yang melatih cara menulis, yaitu pelajaran imla biasanya. Tapi pelajaran imla itu sebenarnya ya latihan, intinya latihan. Bagaimana menyambung huruf, mana huruf yang bisa disambung, mana yang enggak. Dan kaidah yang paling susah, bukan yang paling susah sebenarnya. Kaidah yang paling ribet dah. Kaidah yang paling ribet itu ya penulisan hamzah. Itu intinya sebenarnya itu.
kaidah penulisan huruf yang paling ribet itu penulisan hamzah, karena hamzah itu kadang di atas alif, kadang di bawah alif, kadang di atas waw, kadang di atas ya, kadang berdiri sendiri, kadang di ujung ekor ya kan itu. Nah, jadi itu ada itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan posisi dan harokat. Gitu Om ya. Baik. Baik Ustaz. Nastamir, kemarin PR-nya alhamdulillah ini kebanyakan sudah mengumpulkan. Kalau yang belum mengumpulkan silahkan disusulkan, nggak masalah. Ini perintahnya kemarin do' itu kemarin apa Om? Maksudnya? Atau do'ni untuk perempuan? Letakkan. Itu letakkan. Fil amakinil khaliyati, pada tempat yang kosong, yaitu nuktah-nuktah di sana, titik-titik di sana. Fi mayali, berikut ini akhbaron munasiban, khobar yang sesuai. Dan insya Allah hampir semuanya nggak masalah jawabannya. Kalau misalkan ada yang kurang pas mungkin cuma satu gitu. Itu terkait dan nggak masalah insya Allah. Tapi kita coba jawab sama-sama Ibu-Ibu supaya lebih cepat. Ini kita usahakan bab 17 kita selesai. Dan kita tidak langsung ke bab 18 supaya nanti semoga yang tidak hadiroh hari ini pekan depan bisa hadiroh dan bisa mengikuti pelajaran kembali. Kita coba jawab sama-sama supaya lebih cepat. Coba saya sebutkan mubtada'nya, saya baca mubtada'nya, ibu-ibu baca khobarnya, dan kemungkinan kan ibu-ibu khobarnya bisa berbeda-beda kan ibu-ibu ya. Kita coba. Al-baitu Qadimun. Kabirun boleh. Al-baitu kabirun boleh. Atau apa lagi? Qadimun. Al-baitu qadimun boleh. Ada lagi? Al-baitu jamilun boleh. Jadidun boleh. Yang jelas di sini maknanya harus sesuai, nyambung. Kira-kira bait itu apa kan ya? Lalu di sini al-bait itu mufrad mudzakar, maka khobarnya juga bentuknya mufrad mudzakar gitu Ibu ya. Baik. Nastamir an-nujumu. Ba'idatun. An-nujum ba'idatun. Ada yang menjawab ba'idatun, ada yang menjawab jamilatun. Sama-sama betul insyaallah. Ada lagi jawaban yang lain? Tidak ada? Baik, yang salah. An-nujumu ba'idatun, an-nujumu jamilatun. Di sini kenapa kok jamilatun ada taknya? Ba'idatun ada taknya karena di sini bentuk mubtada'nya kenapa Ibu? Jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil. Betul sekali. An-nujumu ini jamak ghairu aqil, maka khabarnya bentuknya mufrad muannats. Ada tak marfuthah. Baik, nastamir al-babu. Maftuhun. Pelan-pelan. Di sana nanti di sini kalau yang nomor 3 ini al-babu mufrad. Al-babu mufrad. Mughlaqun. Maftuhun. Boleh maftuhun, boleh mughlaqun gitu ya. Kalau nomor 6 nanti baru maftuhun. Al-babu maftuhun. Subhanallah, kepencet ini. Al-babu maftuhun boleh. Al-babu mughlaqun boleh. Karena al-babu di sini bentuknya mufrad muannas, maka khobarnya juga mufrad muannas. Maftuhun, mughlaqun boleh. Atau yang lain misalkan al-babu kabirun. Bisa saja kan Ibu ya? Pintunya besar kan ya. Sebuah pintu yang besar. Al-babu kabirun. Tapi enggak masalah. Nastamir al-qalamu Miftahun. Maksurun. Al-qalamu maksurun boleh. Tadi ini tadi Bu Heti ini Om ya, Bu Heti. Iya. Ini maksudnya bagaimana Om ya? Maksudnya patah gitu loh. Kalau patah itu maksurun. Oh iya. Maksurun. Kalau miftahun itu kunci maknanya. Kunci. Oh iya, astagfirullah. Gitu Om ya. Enggak masalah sambil merujuk. Patah. Kalau patah maksurun. Turun, Masya Allah. Gak masalah, ini sambil murojaah kita. Salah gak masalah. Al-qalamu maksurun, gitu Om ya? Baik. Iya. Nastamir
Al-buyutu. Nah, ini bentuk jamak dari yang nomor 1 tadi. Al-buyutu. Jadi dutun. Boleh. Jadidatun, kabiratun, Kabiratun. jamilatun. Boleh. Yang penting yang harus nyambung maknanya dan bentuknya mufrad muannats. Karena al-buyutu ini jamak ghairu aqil. Gitu kan Ibu ya? Iya, Ya. Ustaz. Nastamir. As-su'alu sadis al-abwabu. Maftuhatun. Boleh. Maftuhatun. Ada lagi yang lain? Mughlaqatun. Mughlaqatun. Kabiratun. Kabiratun. Ahsantun. Boleh. Semuanya boleh. Maftuhatun. Maftuhatun. Boleh. Yang jelas di sana bentuk khobarnya harus mufrad muannats. Karena al-abwab ini jamak ghairu aqil. Ahsantun. Nastamir. As-sayyaratu. Qadimatun. Jamilatun. Boleh. Qadimatun. Boleh. Ada lagi? Gimana? Nggak ada terigunya. Bagaimana? Ada lagi jawaban yang lain? Ghaliyatun. Ini tuh yang beda Ghaisatun. sendiri. Ghaliyatun. Ini belum ada yang tahu. Ini mungkin ibu-ibu yang lain kosakata. Ini Mbak Eka sendiri nyari di kamus tadi katanya. Ghaliyatun itu maknanya murah. Kok murah? Apa? Mahal. Mahal. Mehong. Mahal. Ghali mahal. Ghalin, betul. Ghalin. Ghali. Itu kalau mudzakkar kita bilangnya ghalin gitu. Ghali. Kalau mu'annas di sini mufrad mu'annas, kalau ghaliyatun gitu ya. Ada ya-nya. Ini kadang itu kalau kita bisa bahasa Arab itu percakapan biar nggak diketahui orang tuh enak kok. Jadi misalkan mau beli apa gitu, kita kalau ngomentari pakai bahasa Indonesia kan takut ketahuan nama penjualnya kan nggak enak ya. Mahal ya. Ya Ustadz suka ngomong Oli sama Rohis. Kita bilang Kalau penjaganya bekas PKW Ustaz tahu dia. Wah, pernah TKW. Ya nggak apa-apa, Om. Ya anggap aja mudah-mudahan nggak pernah. Tayyib. Tayyib. Nastamir. Al-mindilu. Wasihun. Kebanyakan jawabnya seperti itu. Al-mindilu wasikhun. Ini mudzakkar, mufrad mudzakkar, maka juga khobarnya mufrad mudzakkar. Al-mindilu wasikhun. Ada yang jawab nadhifun tidak Ibu? Sepertinya tidak ada. Karena ibu-ibu identiknya ketemu dengan mindil itu yang wasih itu. Al-mindilu wasikhun. Ahsantun, enggak masalah. Padahal nadhifun juga betul. Nastamir. Al-fanadiqu kabiratun. Al-fanadiqu kabiratun. Boleh? Ada lagi? Syahiratun. Syahiratun. Betul. Ada lagi yang lain jawabannya? Nazifatun. Apa? Nazifatun. Mughlaqatun. Ya boleh juga. Mungkin disegel kamu ya. Nggak bayar pajak. Al-fanadiqu mughlaqatun. Ahsan. Ada lagi jawaban yang lain? Nazifatun. Nadhifatun, betul sekali. Yang jelas di sini khobarnya bentuknya harus mufrad muannats karena al-fanadiqu ini bentuk jamak ghairu aqil. Tentunya. Ba'dah at-tullabu. Mujtahidun. At-tullabu mujtahiduna. Bentuknya jamak. Jamak mudzakkar salim. Enggak masalah. At-tullabu mujtahiduna. Ada jawaban yang lain? Jududun. Ini yang paling sering kita temui ini. At-tullabu jududun. Ada lagi jawaban yang lain? Tiwalun. Apa? Tiwalun. Ahsanti. At-tullabu tiwalun. Ahsanti. Fatahallah alaik. Yang jelas di sini karena at-tullabu ini jamak aqil, maka khobarnya bentuknya harus jamak juga. Begitu Ibu-ibu ya? Baik. Al-akhir al-qumsanu Nazifatun. Al-qumsanu nadhifatun. Ahsantunna. Al-qumsanu nadhifatun. Ada lagi yang lain jawabannya, Ibu-ibu? Jamilatun. Jamilatun boleh atau jadidatun boleh, nggak masalah. Ahsantunna. Yang penting Wasihatun. wasikhotun. Wasikhotun. Boleh. Yang penting mufrad muannats sama ya bentuknya. Baik. Ini
PR yang sudah dikumpulkan ibu-ibu, dan saya minta maaf mungkin koreksinya baru tadi. Kalau misalkan belum dikumpulkan, disusulkan nggak masalah. Fatahallah alaikum. Ini saya koreksi PR-nya sering terlambat sekarang, saya minta maaf. Baik, ada pertanyaan? Fi hadhihi safhah. Di halaman ini ada pertanyaan. Hal min soal fi hadhihi safhah? Laisa hunaka soal? La yujad soal? لا يوجد لا يوجد. ما في سؤال. نستمر إلى التمرين الرابع. التمرين الرابع amarnya apa di sana? Perintahnya hati. Hati itu maksudnya datangkanlah, sebutkanlah gitu ya. Hah? Letakkan apa sebutkan, Ustaz? Hati, sebutkan, datangkan atau apa itu berikan gitu, hati. Oh ya, berikan. Tadi kayak pernah ada deh hati tasku, ada deh kayaknya di percakapan sini, lupa ya. Tayyib. Tadi Mbak Eka bilangnya apa? Letakkan. Letakkan. Kalau letakkan kan tadi. Maaf. Kalau hati sebutkan atau berikan. Jam'al kalimatil atiyati, bentuk jamak dari al kalimat. Ini bentuk jamak dari kalimah. Sebutkan jamak dari kata-kata berikut ini. Tayyib. Kita jawab satu persatu lagi dari Oh, ini jamaknya yang kita hafalin ya. Baik. Ke Bu Amalia, tafadhali. Bu Amalia, kita jawab dua-dua supaya lebih cepat, Om. Babun abwabun. Ahsanti, babun abwabun, thumma baitun. Baitun buyutun. Buyutun, ahsanti. Mudah, Om ya. Ini ibu-ibu sudah hafal semuanya, jadi sambil merem aja insya Allah bisa. Mbak Anda, Mbak Eka. Najmun, nujumun. Ahsanti, nujumun, thumma qalamun. Qalamun, aqlamun. Qalamun, aqlamun. Ahsanti. Fatahallah alaik. Mbak Anda, Ibu Hanifah. Himarun wa sarirun. Himarun, humurun. Humurun, ahsanti. Pendek. Sarirun, sururun. Sarirun, sururun. Pendek juga, ahsanti. Sarirun, sururun. Fatahallah alaik. Mbak Anda. Bu Hati, tafadhali. As-su'alu sabi' wa thamin. Nahrun wa sayyaratun. Nahrun, anharun. Ahsanti, anharun, thumma sayyaratun. Sayyaratun. Ahsanti, sayyaratun. Fatahallah alaik. Mudah ya. Mbak Anda. Ini Bu Zuhrah mau mencoba menjawab juga? Boleh. Boleh. Tayyib, tafadhali. As-su'al kalbun. Kilabun. Ahsanti, kilabun. Kalau ta'iratun jamaknya apa, Om? Ta'iratun. Ta'iratun. Ra-nya ditambah alif ya. Ta'iratun. Ahsanti. Kalbun, kilabun, ta'iratun. Ahsanti. Assalamualaikum. Ba'da. Bu Yanti, tafadhali. Darsun dan bahrun. Darsun ya. Darsun, durusun ya saya. Durusun, ahsanti. Durusun. Thumma bahrun. Biharun bukan? Biharun, betul sekali. Wah, ini pura-pura ragu ini Bu Yanti. Pura-pura ragu. Lupa sih sebenarnya. Ahsanti, fatahallah alaik. Kita lanjutkan. Ke Nabila, tafadhali Nabila. Kitabun dan qamisun, mudah. Nabila. Halo. Nabil. Nabila, ini suaranya masih di mute. Coba diulangi lagi. Mungkin mikrofonnya agak didekatkan, tapi jangan dimakan. Itu kitabun. Kitabun, jamaknya. Kitabun jamaknya. Kitabatun. Kitabatun itu tulisan. Kitabun itu buku. Kitabatun tulisan, itu berbeda makna. Kitabun jamaknya.
Tadi ada Kutubun. kutubun. Kitabun jamaknya kutubun. Wah, ini ketahuan kalau siapa namanya? Nabila belum setoran memang bentuk jamak. Nanti dihafal Nabila ya. Mungkin ini memang akhir-akhir ini musim ujian Nabila ya. Iya, lagi tes ya. Semoga diberikan kemudahan Nabila ya. Nanti kalau misalkan sudah luang waktunya nanti dihafal Nabila ya. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan. Kitabun kutubun. Kalau qamisun, tahu Nabila bentuk jamaknya apa? Susah itu. Anda di halaman sebelumnya tadi terakhir. Kumson. Qamisun, qumsonun. Qamisun jamaknya qumsonun. Gitu Nabila ya. Baik. Nanti kalau sudah luang waktunya dihafalkan. Fatahullah alaik. Kembali ke Bu Amalia. Kita habisi saja ini 3 sekalian. Diborong nggak masalah. Ini nomor 15 butuh bisikan ya. Darroja. Ini tinggal dirubah menjadi jamak muannats salim saja. Darroja tuh. Betul, jamak muannats salim. Jadi darrojatun gitu ya. Mudah. Kayak saya tuh. Betul sekali. Terus nomor selanjutnya ini diskon besar-besaran ini tinggal diborong terakhir. Hukulun. Haqulun, huqulun. Ahsanti. Huqulun. Jabalun. Jibalun. Ahsanti. Ahsantun. Masya Allah. Hal min soal fi hadhihi safhah. Ada pertanyaan? Di tamrin ini dulu. Tamrin ini ada pertanyaan ibu-ibu? Darojah apa? Aku lupa. Darojah itu apa ibu-ibu? Sepeda. Roda 2 atau roda 3 boleh. Darojah nariyah motor. Kalau darojah nariyah motor. Motor bisa disebut darojah nariyah, bisa juga sebagian menyebutnya dabbabah. Dabbabah. Nariyahnya itu apa Ustaz? Mesin? Nariyah itu ya biasanya yang berkaitan dengan mesin. Dengan bahan bakar itu biasanya disebutnya nariyah, ada tambahan nariyah. Babah. Kalau yang orang-orang itu udah babah bukan? Kalau yang binatang melata yang itu udah babah. Ad-dabah itu binatang melata. Ad-dabah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbah itu binatang melata, betul. Binatang melata itu sebenarnya bukan hanya yang merayap, bukan. Tapi setiap makhluk yang memijak bumi itu disebut ad-dabah, binatang melata. Jadi manusia pun juga binatang melata termasuk. Wa ma min dabbatin, di dalam ayat itu wa ma min dabbatin fil ardi itu termasuk manusia juga. Tidak ada suatu makhluk melata pun di muka bumi fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rezekinya semuanya ditanggung oleh Allah. Berarti bukan dababah ya, bukan kalau motor ya. Kalau dababah memang sebagian ada sih yang menyebutkan ad-dababah itu dari kata dabah. Karena dia berjalannya di permukaan bumi dan dia berjalannya cepat gitu. Dababah. Ada juga yang menyebutkan ini penamaan ini dari suaranya. Tup 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 tup. Dababah. Yang penting namanya dababah gitu aja deh. Iya. Tapi bukan dubabah ya. Kalau dubabah apa ibu? Kalau dubabah lalat. Ada pertanyaan lagi? To'iroh itu apa ya Ustaz? To'iroh mana to'iroh? Pesawat. Oh iya, pesawat. Kalau to'irun? Burung. Ya. Al-usfuru to'irun soghirun kan itu ya? Iya. To'irun itu pesawat kali tapi kalau to'irotun pesawat gitu ya? Iya. Kalau to'yarun pilot. Pilot. Oh iya. Itu pilot. Kalau matorun? Hujan. Kalau matorun? Bandara. Masya Allah. Jadi hati-hati yang mirip-mirip itu. Ya dulu mungkin di bab 3 dulu kita menghafal misalkan ada zuhrun dan zuhrun kan gitu ya.
Dhahrun itu punggung. Kalau zuhrun ya waktu zuhur kan gitu. Oh, dhahrun. Ada juga dhufrun, dhufrun dan dhufrun. Dhufrun itu apa? Kuku. Kuku, dhufrun, kuku. Kalau dhufrun amplop kan itu. Tayyib, nggak masalah. Tidak ada pertanyaan ya di sini? Insyaallah. Ini tulisannya berarti Naria, pakai ya-nya pasti ya Ustaz. Nariyah. Itu pakai H juga Ustaz belakangnya. Nariyatun kan tak marbutoh. Oh, Nariyatun. Nariyatun. Ustaz, jadi itu Ustaz, kalau orang-orang sering ngomong sholawat nariyah, tulisannya sama Ustaz? Sama. Oh, berarti Nariyah. maksudnya sholawat nariyah. Itu wallah alam penisbatannya ke apa? Karena ya di sini kan ya nisbah, ya untuk menisbatkan. Jadi bisa saja di penisbatan itu kepada nar, bisa saja, atau kepada bahan bakar, bisa saja, atau kepada yang lain bisa saja kan nariyah. Jadi ya di sana ya nisbah, insya Allah akan kita pelajari ya nisbah ini di semester 6 insya Allah ya nisbah. Baik Untuk Ustaz. penisbatan. Darajatun nariyatun. Tayyib. Kita lanjutkan ke subhanallah udah habis ternyata. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah di sana ada asyarikah, ini sudah dihafal kan Ibu ya? Asyarikah bentuk jamaknya asyarikatu. Ya di sini kalau asyarikah ini bentuknya pendek semuanya harokatnya. Asyarikatu. Jamaknya bentuknya jamak muannats salim asyarikatu. Shin dan ro-nya tetap pendek. Asyarikatu. Gitu ya. Coba kita baca sama-sama. Asyarikatu. 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 Ma ma'ana asyarikah? Perusahaan. Corporate. Ba'anda. Al-qamisu. Al-qamisu. Al-qumsanu. Itu bentuk jamaknya. Al-qamis, ma ma'ana al-qamis? Meja. Ini sudah kita pelajari di semester 1 dulu ya, al-qamis. Iya. Ba'dah mudirus syarikati. Mudirus syarikati. Marratan ukhra, mudirus syarikati. Mudirus syarikati. Ma ma'ana mudirus syarikah? Pimpinan perusahaan. Direktur perusahaan gitu ya. Ahsantunna. Ba'dah rakhisun. Marratan ukhra, rakhisun. Ma ma'ana rakhis? Murah. Ahsantunna. Lawan katanya tadi yang disebutkan Mbak Eka tadi, ghaliyatun atau ghaliyat. Ustadz penulisannya gimana ya yang ghaliyatun? Ghaliyat. Muzakkar ghaliyatun. Ghaliyat. Ghain alif lam ya. Nyendat ini. Ghaliyatun. Ghaliyat. Ini muannas semua ya? Iya. Ghaliyatun. Enggak pakai tasydid. Sedangkan kalau mudzakkar kalau tidak ada alnya maka ghalin. Aslinya sebenarnya ghaliyun. Itu nanti insya Allah kaidahnya akan kita pelajari di semester 3. Aslinya ghaliyun. Hanya saja kata yang diakhiri ya seperti itu nanti bisa dihapus ya-nya dan diwakili kasrotain. Jadi aslinya, makanya kalau ditambah al muncul ya-nya. Al ghaliyu. Jadi kalau ghalin ini hanya dalam keadaan nakiroh saja bolehnya. Ghalin itu kalau mudzakkar dan nakiroh. Ghalin. Ghali boleh gitu, nggak masalah. Al-ghaliyu itu kalau ada alnya muncul ya-nya. Makanya bentuk muannasnya ada ya-nya juga, gitu itu. Ada ya-nya juga. Tayyib. Ada lagi pertanyaan, Ibu-ibu?
Ini insya Allah di bab 3 nanti ada pembahasan tersendiri. Zalim dan kata semacamnya. Misalkan qadin, itu aslinya al-qadiyu, kan gitu. Nanti jenis katanya itu apa dan kenapa kok tiba-tiba kasrotain seperti itu. Nah gitu ya, insya Allah nanti. Semoga Allah memberikan kemudahan di semester depan. Amin, amin. Hal min soal, ada pertanyaan lagi Ibu sebelum kita tutup? Tidak ada pertanyaan? Denis. Ini alhamdulillah sudah selesai untuk bab 17. Alhamdulillah. Insya Allah nggak ada kendala ya bab 17. Ya. Bagaimana? Untuk bab selanjutnya yaitu bab 18 insya Allah kita akan mempelajari di pertemuan yang akan datang saja. Semoga nanti yang hari ini tidak bisa hadirah dan bisa mengikuti pelajaran. Amin. Untuk bab 8 nanti untuk kosakata yang belum menghafal bab 8 silahkan dihafal Ibu-ibu ya. Kosakata bab 8. 18 maksud saya. Jadi terkadang saya salah menyebutkan karena ada kelas yang saya ajar itu waktunya bab 8, ada yang sekarang bab 18 itu ketukar-tukar. Nanti insya Allah kita akan membahas 3 poin pembahasan ini di bab 18 yaitu tentang ism muthanna, yaitu yang menunjukkan double atau dua, dan ism isyarah untuk muthanna, dan istifham kam. Kam itu sebenarnya ada 2 macam, ada kam istifhamiyah dan ada kam khobariyah. Kam istifhamiyah yang akan kita pelajari di bab 8 itu insya Allah itu untuk pertanyaan yang maknanya berapa. Ada juga nanti insya Allah kam khobariyah, insya Allah kam khobariyah nanti akan kita pelajari di semester 7 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan nanti sampai semester 7. Kam khobariyah itu biasanya ungkapan untuk menunjukkan banyak. Jadi misalkan di dalam hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa. Maknanya seperti itu, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan haus dan dahaga. Semoga kita semuanya Kaedahnya berarti beda sama kam yang tadi ya? Dalam hadis ini bagaimana? Kaedahnya berarti beda. Makanya jenisnya juga berbeda. Yang kalau untuk pertanyaan yang maknanya berapa itu kam istifhamiyah yang akan kita pelajari besok insya Allah di bab 18. Kam istifhamiyah untuk pertanyaan berapa maknanya. Kalau nanti yang untuk khobariyah, ungkapan untuk menunjukkan banyak, betapa banyak kan itu. Itu nanti insya Allah di semester 7 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Untuk kosakata, ini alhamdulillah beberapa ibu-ibu sudah setor kosakata bab 18 sudah disetorkan dan alhamdulillah lancar beserta al-asalibnya. Kalau misalkan yang belum setor bab 18 nanti silahkan disetorkan ya Ibu ya. Silahkan nanti disetorkan bab 18. Ada kam, ada ajalah. Ajalah ini sebenarnya bisa maknanya lain juga. Kalau di sini maknanya roda, betul di bab ini. Maknanya roda. Bisa juga maknanya terburu-buru. Al-ajalah. Makanya ada ungkapan al-ajalatu minasyaiton, keburu-buruan. Itu tergesa-gesa, itu dari sifat dari setan kan gitu. Al-ajalah, bukan roda itu dari setan, bukan. Al-ajalah itu minasyaiton. Bukan, berarti roda itu terbuat dari setan gitu. Bukan namanya. Tayyib. Nanti kalau misalnya bab 18 sudah dihafal, kalau misalkan mau dilanjutkan ke bab 19 nggak masalah Ibu. Dilanjutkan saja terus nggak masalah. Nanti supaya tidak menumpuk-numpuk. Jadi kalau yang belum setoran bab 18 silahkan disetorkan. Kalau misalkan sudah setoran bab 18 mau dilanjutkan ke bab 19 tidak masalah. Di sana ada 21 kosakata, ada salasatun, arba'atun, khamsatun. Ini adat ini. Adat. Kita sudah insyaallah di bab 19 kita akan membahas tentang adat atau bilangan. Ada tis'atun, sab'atun, thamaniyatun. Tadi sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ruba Eropa maksudnya.
kullun, malizia, syukron, mukhtalifatun, qudama. Lalu qudama itu bentuk jamak dari qadim. Qadim itu apa, Om? Pembantu ya? Qadim. Usang. Oh, itu qadim. Kalau Oh, qadim itu suatu yang usang, sudah lama gitu, Om. oh qadimun. Qadimun. Bentuk jamaknya qudama. Lalu ada juga thamanun, harga. Nisfun, qirsh. Qirsh itu uang receh itu, qirsh. Ini sebagian negara menggunakan istilah qirsh, tapi sebagian negara yang lain tidak menggunakan istilah ini. Qirsh. Uang receh, uang logam. Ustadz, tadi Eka ngapalin yang di bab 18 ya kalau nggak salah, yang tempat berdagang. Apa tuh Ustadz tempat berdagang? Matjar. Matjarun. Kalau di bab 18 ya ada matjar, betul. Matjarun. Itu dia masuk ke wazan maf'alun ya? Betul sekali. Maf'al itu ism makan. Jadi sebutan untuk tempat. Untuk berdagang kan itu ya. Tempat untuk berdagang. Dari kata tijaroh kan ya. Tijaroh. Perdagangan. Matjar tempat berdagang. Jar. Maf'alun kan ya. Maf'alun. Iya, maf'alun, matjarun. Iya. Di sini kita lanjutkan. Ada hafilatun. Hafilah itu bus. Hafilah bus, iya. Rokibun, penumpang. Su'alun, ini sudah jadi bahasa Indonesia. Jaibun, jaibun ini insya Allah kita semuanya punya untuk menyimpan barang-barang. Jaibun, saku. Baik. Lalu di sana di halaman selanjutnya ada al-asalib, jangan sampai terlewat. Jadi setiap bab itu pasti setelah mufradat ada al-asalib. Jadi al-asalibnya kalau misalkan nggak ketemu di satu halaman itu, cari di halaman berikutnya gitu ibu-ibu ya, supaya tidak terlewat. Jadi jangan dikira nanti, oh ini nggak ada al-asalibnya ya udah gitu. Ternyata halaman berikutnya masih ada tersisa al-asalib. Al-asalib tetap pasti ada insya Allah setiap babnya dan dihafal. Gitu ya. Baik, itu bab 19. Memang agak lumayan, ada 21 kosakata. Insya Allah di bab-bab berikutnya ada bab 20, 21, 22 itu tinggal sedikit-sedikit kosakatanya. Apalagi bab terakhir nanti, bab 23 itu paling sedikit, hanya satu atau dua kosakata, bab 23. Sambil merem bisa. 23 ujian lagi ya? Ya, bukan ujian insya Allah. Evaluasi. Baik. Ini untuk kosakata Ibu ya. Jadi kalau misalkan yang belum setoran bab 18 silahkan nanti dihafalkan dan disetorkan. Kalau yang sudah setoran supaya nanti tidak numpuk di akhir, langsung dilanjutkan ke bab 19. Insya Allah pertemuan depan kita akan membahas bab 18. Baik. Ada pertanyaan Ibu? Sebelumnya. Itu tapi berarti itu ya Ustaz, udah di sebentar lagi ya bagaimana? puasa. Bagaimana? Kita berarti ujian pas lagi Ramadan gitu Ustaz. Enggak. Sebenarnya kan kemarin kita sudah sempat singgung ibu-ibu ya, bagaimana nanti kita untuk Ramadan, karena jam belajar pertama kita sebenarnya setiap semester itu pasti akan bertemu dengan Ramadan. Biasanya di semester-semester yang lalu atau yang belajarnya offline itu Ramadan itu tetap masuk 2 kali pertemuan. Entah itu ujian di Ramadan itu atau sebelum Ramadan sudah ujian lalu tinggal membahas di Ramadannya. Tapi karena di semester ini waktunya itu sempit, jadi dari Januari ke Ramadan itu waktunya sempit sekali, jadi nggak mungkin kita melaksanakan ujian entah itu sebelum Ramadan atau ketika Ramadan. Jadi insya Allah nanti ketika Ramadan kita masih belajar insya Allah. Lalu ujiannya bagaimana? Wah ini ibu-ibu sudah nggak sabar mau ujian ini. Enggak Ustaz, enggak apa-apa. Ujiannya insya Allah nanti setelah libur. Setelah repot. Sudah libur. Jadi nanti insya Allah kita kan kemarin kita sudah rencanakan kan ibu-ibu ya, Ramadan kita insya Allah tetap masuk 2 kali pertemuan dan waktunya kita geser ke pagi. Masih ingat kan ibu-ibu ya, insya Allah? Iya. Kita geser ke pagi, jadi tetapnya harinya hari Jumat, tapi kita geser ke pagi. Pagi itu mungkin pagi banget kalau bisa ibu-ibu ya.
Iya, sahur. Oh, tapi ya jangan sahur. Kalau bisa sebelum sahur. Ya Allah. Enggak, ba'da subuh lah insya Allah ibu-ibu ya. Kita usahakan ba'da subuh, tapi mungkin enggak setelah sholat langsung, enggak. Mungkin karena Jam 6 kita ya. Ramadan mungkin masih kita ingin membaca Al-Quran atau yang lain. Kita usahakan mungkin paling pagi itu 5:30. Bagaimana ibu-ibu? Jam 6 deh Ustadz. Atau jam Iya. 6 enggak masalah. Insya Allah Ustaz. Bagaimana? Ya jam 6 aja Ustaz. Jam 6 Om ya? Boleh insya Allah. Ini enggak ada yang tinggal di Indonesia Timur kan Om ya? Dan ngantor gitu. Oh iya ada kali ya. Bu Hervina bagaimana Om? Ada mungkin ya. Enggak. Tapi Bu Hervina ngantor nggak Om? Masalahnya kan entah itu, jadi kalau misalkan yang semester 1 yang saya ajar itu ada yang di Indonesia Timur dan ngantor kan gitu Om. Jadi kalau misalkan agak siang dikit itu nggak bisa. Jadi kalau yang semester 1 nanti masuknya jam 5:30. Tapi kalau misalkan kita nggak ada kendala jam 6 aja. Lebih santai insya Allah kita nanti paginya ba'da subuh masih bisa. Sholat subuh Ustaz. Nah, betul sekali. Masih kenyang sahur jadi enak. Masih kenyang. Nanti bisa. di ini aja Ustaz disebutkan di WA jadi biar yang nggak datang bisa baca. Insya Allah nanti kita ulang lagi insya Allah nanti di WA. Jadi insya Allah jam 6 kita usahakan gitu ibu ya. Insya Allah Ustaz. Itu kita nanti Ramadan masuknya cuma 2 kali pertemuan saja insya Allah, 2 pekan, 2 kali pertemuan. Setelah itu kita libur, jadi semoga harapannya semoga akhir Ramadan itu kita bisa maksimal untuk ibadah, bisa fokus untuk ibadah di akhir Ramadan. Setelah itu berarti kan akhir Ramadan kita sudah libur. Lebaran awal Syawal itu kita juga masih libur. Lalu kalau sudah memungkinkan nanti mungkin pekan kedua atau pekan ketiga nanti kita sudah mulai masuk lagi. Masuk lagi mungkin nanti murojaah kan ya. Masuk itu murojaah. Pelajaran-pelajaran yang sebelum liburan itu kan liburan lumayan nanti misalkan selama 1 bulan bisa jadi lumayan itu. Lupa semua kita murojaah. Lalu kita lanjutkan. Setelah itu kalau sudah selesai baru kita insya Allah evaluasi. Lalu ujiannya kapan? Ya evaluasi itu. Tayyib. Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi Ibu? Silahkan kalau misalkan ada. Ustaz, saya mau tanya tentang penyakit tadi Ustaz. Naam, tafadhol ya Om. Saya nguap terus, apa ada setan apa ya Ustaz? Minum obat. Nguap terus tiap 5 menit, nguap terus, makanya saya bilang saya ngantuk. Saya bilang. Itu meskipun sebelum minum obat Om? Sesudah minum obat. Kalau sesudah minum obat mungkin karena pengaruh obat Om, nggak masalah insya Allah. Tapi kalau misalkan sebelum minum obat nggak minum obat pun juga seperti itu, mungkin ada indikasi. Mungkin ada indikasi seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kalau misalkan sudah gejalanya fisik seperti ini, sakitnya fisik, itu diobati secara medis juga Om. Jadi minum obat tetap, terus jaga makanan, konsumsi makanan kita jaga juga tetap harus kita jaga. Tapi di samping itu nggak masalah kita introspeksi diri, kita berusaha bertobat kepada Allah, lalu memohon betul-betul ikhlas kepada Allah. Kita mohon kesembuhan. Kalau memang kesembuhan itu yang terbaik bagi kita. Kan kita tugasnya itu hanya berusaha dan memohon kan gitu Om ya. Nanti perkara nanti Allah memberikan kesembuhan atau tidak, Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Bisa jadi sakit itu yang terbaik buat kita. Karena dengan sakit itu kita lebih sering mengingat Allah, lebih merasa membutuhkan Allah ketika kita sakit. Dan mungkin itu memang salah satu bentuk rasa cinta Allah kepada kita, supaya kita terus mengingat Allah dan merasa dekat dengan Allah, merasa butuh kepada Allah. Tapi kalau misalkan memang kesembuhan itu yang terbaik, insya Allah Allah memberikan kesembuhan. Tapi tugas kita harus tetap usaha dan memohon, berdoa. Usaha dan berdoa. Usaha itu dengan medis, dan juga tadi kalau bisa usahakan introspeksi, lalu
taubat, dan juga di ruqyah mandiri, Om. Ruqyah mandiri. Baca Taubat itu apa? sebetulnya ada nggak sholat taubat itu sebenarnya, Ustaz? Apakah sholat sunnah juga udah bisa dianggap Sebenarnya sholat? itu sholat sunnah itu secara umum sholat sunnah 2 rakaat itu ya sholat sunnah kan gitu, Mas. Hanya saja memang 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat itu bisa ditujukan untuk tujuan tertentu. Makanya kan ada riwayat misalkan jika kalian punya azam, punya keinginan, maka sholatlah 2 rakaat kan gitu, Mas. Iya. Makanya ada macam-macam nama muncul, misalkan ada sholat hajat, ada sholat istikharah, ada sholat taubat. Itu berdasarkan tujuan untuk apa kita sholat 2 rakaat tersebut. Oh, iya. Niatnya apa gitu ya, Nah, Ustaz? betul sekali. Tadi kalau bisa di ruqyah, ya. Ruqyahnya ruqyah mandiri saja. Itu ruqyah mandiri itu biasanya lebih ngefek daripada kita misalkan minta tolong ngustad lalu minta tolong untuk diruqyah. Karena sebenarnya untuk ruqyah itu tidak bisa langsung frontal, tiba-tiba langsung diserang seperti itu, malah nggak bagus. Dan kalau misalkan gangguan, Bacanya 3 kul tambah apa, Ustaz? enggak, Tambah bacaannya enggak harus ada bacaan-bacaan yang spesifik. Bacaan-bacaan yang kita bisa saja, yang penting kita betul-betul tulus, ikhlas, memohon kepada Allah. Misalkan bacaan seperti Al-Fatihah. Kita baca mulai dari ta'awudz, basmalah, Al-Fatihah. Itu kita baca terus. Atau misalkan kita tambahkan dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga ayat kursi, enggak masalah. Iya. Bahkan ada juga beberapa ulama yang menyebutkan salah satu keutamaan Al-Fatihah. Jadi membaca ta'awudz, basmalah, berikut dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Itu jika ada orang yang demam tinggi, nggak sembuh-sembuh, lalu dibacakan Al-Fatihah sebanyak 49 kali, insya Allah sembuh. Iya, Ustaz. Jadi nggak masalah, dibaca sebisanya kita saja, lalu kita tiupkan misalkan ke bagian anggota tubuh kita yang sakit. Dengan harapan memohon kepada Allah, semoga diberikan kesembuhan. Begitu, Abu Zuhra. Jazakallah, Ustaz. Semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu sebelum kita tutup? Jadi kalau misalkan ibu-ibu untuk ruqyah itu sebenarnya lebih diutamakan ruqyah mandiri, Ibu ya. Bukan sebagian kan misalkan sebagian itu malah apa ya, sebagian peruqyah itu kalau ada pasien malah dijadikan proyek kan gitu. Benar. Jadi yang betul seharusnya tidak seperti itu. Harusnya itu boleh juga nggak dengan media air, Ustaz? Terus nanti kita sendiri. Boleh. Dengan media air boleh, tapi biasanya itu ruqyah secara langsung itu lebih terasa, Om. Oh iya, Ustaz. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tiupkan ke air dulu nggak masalah. Itu juga dipraktekkan oleh para ulama. Ya, Ustaz. Seharusnya kan peruqyah itu ya membimbing, mengarahkan. Lalu supaya pasien itu bisa untuk meruqyah diri sendiri kan gitu. Harusnya sih seperti itu, karena sebenarnya semua orang itu harusnya bisa meruqyah diri sendiri, karena ruqyah itu kebutuhan masing-masing individu. Semuanya butuh, semua orang butuh. Harusnya kita semua bisa meruqyah diri sendiri. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Termasuk itu juga Bu Zuhroh, kalau bisa zikir pagi dan petang juga diistiqomahkan, Om ya. Ya, itu zikir pagi dan petang. Karena itu perisai. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini karena di sini juga sudah adzan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keistiqomahan, keikhlasan serta keberkahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita untuk menerapkan apa yang kita pelajari. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa bulan Ramadan tahun ini dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah
di bulan Ramadan, dan semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakumullah. Maaf lahir batin semua.